sehingga sedikit banyak Bapak Ibu sudah melihatnya, ya. Kita akan membaca bagian Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Tidak semua saya bacakan. Ya, saya akan membacakan ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-26, ya. Ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-26. Sudah dapat semuanya Bapak Ibu? Dah ya, saya akan bacakan. 1, 2, 3. Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi? Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Sampai sejauh ini pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan hanya mendengar tetapi juga melakukannya. Bapak Ibu, mengingat percaya, ya, mengingat kemudian percaya. Kebalikannya adalah tidak mengingat kemudian menjadi kecewa, ya. Kemudian menjadi apa? Kecewa. Saya ingin menceritakan tentang sebuah kisah seorang encim. Encim itu kalau di kita AI, ya, betul ya. Nah, ada seorang encim di sebuah gereja, ya. Gereja itu punya kebiasaan selalu di akhir dari doa syafaat itu menaikkan doa Bapa kami. Gereja mana itu? Salah satunya adalah Gereja Kalam Kudus, ya. Encim ini adalah seorang yang begitu bersemangat sekali di dalam pelayanan, di dalam bergereja. Dia selalu menjadi orang yang paling depan, ya, yang memberikan semangat kepada seluruh jemaat untuk terlibat pelayanan. Suatu ketika di dalam sebuah ibadah seperti biasa, selalu di dalam doa syafaat diakhiri dengan doa Bapa kami. Seperti biasa ketika doa Bapa kami itu dinaikkan, semua jemaat mengucapkan bersama-sama, betul? Seperti tadi yang kita lakukan. Tetapi berbeda dengan encim ini, karena dia begitu semangat. Ketika menaikkan doa Bapa kami, dia seolah-olah menjadi pemimpin yang mendahului seluruh jemaat. Bapa kami yang ada di surga, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, dikuduskanlah namamu. Jadilah kehendakmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Terus dia tidak mengucapkan sepatah kata apapun di dalam bagian ampunilah
kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, kebetulan sang pendeta yang berdiri di depan itu notice Bapak Ibu. Dia berpikir, wah, kenapa encim pada bagian-bagian yang lain dia berkata dengan begitu lantang, tetapi pada bagian yang ampunilah kami akan kesalahan kami, dia tidak mengucapkan kalimat itu Bapak Ibu. Sang pendeta kemudian berpikir, apa encim lupa bagian itu? Minggu depannya sang pendeta penasaran, coba minggu ini encim ucapkan itu enggak. Jadi dia begitu semangat mengucapkan bagian doa Bapa kami seperti yang selalu dia ucapkan. Bapa kami yang ada di surga, jemaat sama-sama, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, dikuduskanlah namamu. Tetapi pada bagian yang tadi dia tidak mengucapkan kalimat itu. 2 kali sang pendeta memperhatikan, kok lagi ya? Masa encim lupa? Di akhir ibadah, salaman semua jemaat, sang encim dengan begitu semangatnya dia menyalami sang pendeta, Musa, terima kasih khotbahnya hari ini Musa, saya sangat diberkati sekali Musa, dan lain sebagainya seperti biasanya. Sang Musa berkata kepada encim, Jim, boleh tidak saya ngobrol sama encim? Oh boleh Musa, mari kita ngobrol Musa. Setelah salaman selesai, Musa bersama encim itu masuk ke dalam kantor. Sang Musa memberanikan diri untuk berkata, Jim, saya tahu encim ini semangat sekali dalam pelayanan. Encim begitu bergairah, bahkan encim ini seolah-olah menjadi pemimpin, penggerak jemaat untuk melayani. Tetapi 2 minggu ini maaf Jim, saya perhatikan ketika doa Bapa kami, encim kelewatan mengucapkan kalimat ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bapak Ibu tahu apa yang menjadi respon sang encim? Dia menundukkan kepala, kemudian menangis. Pak Pendeta Musa, maafkan saya. Sejak suami saya meninggal dan saya baru tahu ternyata dia mengkhianati saya tidak bisa mengampuni Musa. Maka saya tidak pernah mengucapkan kalimat itu di dalam doa Bapa kami yang seringkali dinaikkan oleh jemaat. Bapak Ibu, mungkin kita berpikir konyol ya, tetapi si encim ini begitu jujur loh. Dia tidak bisa mengampuni dan dia jujur tidak bisa mengungkapkan itu. Dia tidak munafik, betul? Dia kecewa sama suaminya, tetapi dia juga menunjukkan kekecewaan itu secara nyata, begitu. Banyak dari kita ketika kita kecewa, kita menutupin itu seolah-olah semuanya baik-baik saja. Kita pelayanan juga seolah-olah semuanya tidak ada apa-apa, tetapi kita menyimpan segala kekecewaan, sakit hati, kepahitan itu di dalam hati kita. Ketika dia mengingat perbuatan suaminya yang telah mengkhianati dia kecewa dan tidak bisa memaafkan. Bapak Ibu, manusia di dalam segala tindakannya seringkali mengecewakan kita. Bahkan bukan hanya manusia, seringkali Tuhan pun
menjadi tempat untuk kita kecewa begitu. Kita lupa apa yang telah dilakukan Allah di dalam kehidupan kita. Bagaimana Allah menyertai hidup kita, memimpin kehidupan kita. Dan di saat-saat tertentu ketika kita menghadapi sebuah pergumulan yang sungguh menekan hidup kita, tidak menutup kemungkinan pun kita bisa kecewa kepada Tuhan. Kita tidak mempercayai Dia di dalam hidup kita. Mungkin di mulut kita memuji Dia dengan sebuah semangat yang begitu luar biasa, aku percaya kepada Tuhan. Tetapi dalam praktek kehidupan kita, seringkali kita juga tidak menunjukkan kepercayaan kita yang total kepada Tuhan di dalam kita menghadapi segala tekanan, permasalahan hidup yang kita hadapi. Bapak Ibu, tidak selalu orang yang baru dilepaskan Tuhan dari kesulitan hidup akan tetap mengingat kuasa dan kasih Tuhan, apalagi tetap percaya. Ketika ia mengalami kembali persoalan dan pergumulan, justru seringkali kekecewaan menguasai kehidupan kita. Kecewa. Rasa kecewa bisa terjadi kepada siapapun, Bapak Ibu, termasuk saya. Hal ini terjadi ketika ekspektasi tidak sesuai dengan kenyataan yang didapatkan. Doa yang tak kunjung dikabulkan. Sakit penyakit yang tak kunjung sembuh. Kehilangan orang yang kita kasihi, tentu itu sangat melukai hati kita dan membuat kita kecewa. Rencana besar yang telah kita persiapkan dan berujung kepada kegagalan itu pun akan membuat kita menjadi kecewa. Dan banyak lagi yang lain. Kekecewaan seperti inilah yang dialami oleh para murid pada waktu itu. Oleh para wanita yang datang ke kubur Yesus. Mereka mengalami yang namanya kecewa. Dia yang diharapkan untuk memimpin menjadi raja atas bangsa Israel. Tetapi dia mati, dan ini sudah hari yang ketiga gitu. Kalau kita memperhatikan Bapak Ibu, Lukas 24 ini ada 3 kisah berbeda ya. Lukas 24 ayat 1 sampai ayat 49 ini ada 3 kisah yang berbeda yang membicarakan satu hal yang sama begitu. Yaitu tentang peristiwa kekecewaan para murid yang terjadi setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Dan ini terjadi di hari yang sama. Ya Bapak Ibu, 3 perikop ini terjadi di hari yang sama. Ayat pertama sampai 12. Pagi hari para wanita datang ke kubur hendak merempah-rempahi tubuh Tuhan Yesus. Ayat 13 sampai 35, siang sampai sore hari 2 murid melakukan perjalanan ke Emmaus. Ayat 36 sampai 49 itu pada malam hari Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Bapak Ibu, menarik untuk kita perhatikan bahwa penulis Injil Lukas dalam tulisan Kisah Para Rasul, jadi Lukas dan Kisah Para Rasul ditulis oleh orang yang sama, yaitu siapa? Dr. Limardi. Dr. Lukas, Bapak Ibu. Ya. Ia tahu bahwa Tuhan Yesus
ada bersama-sama murid-muridnya setelah kebangkitannya sampai berapa hari? 40 hari, Bapak Ibu. Ya. Mengapa cuma 3 kisah ini saja yang Lukas tuliskan? Ya. Kisah-kisah yang lain selama 40 hari tidak dituliskan sama dia. Padahal tentu ada banyak sekali sumber yang bisa dimasukkan, Bapak Ibu. Waktu kita sadar ada banyak cerita yang lain yang Lukas buang demi mempertahankan 3 kisah ini. Itu berarti 3 kisah ini ditulis dengan satu tujuan. Ya, dengan satu tujuan. Bukan sekedar ada, biar adalah cerita ini di dalam tulisan saya. Tidak. Ada sesuatu yang khusus yang Lukas inginkan supaya pembaca baik pada waktu itu maupun pembaca masa kini termasuk kita memahami sesuatu yang sangat penting. Apa yang sangat penting? Bapak Ibu, kita akan coba melihat 4 pola yang sama yang terus menerus muncul di dalam 3 kisah ini. Jadi Lukas ini seorang dokter, Bapak Ibu. Dia adalah seorang yang sangat jeli, teliti sekali, sama kayak Dokter Limardi ya. Seorang dokter pasti jeli, teliti, waduh, ya kan? Seorang yang sangat spesifik melihat sesuatu terstruktur analitis. Maka dia memberikan pola yang sama di dalam 3 kisah ini, yaitu pertama perasaan bingung dan kecewa. Ya, itu ada di dalam 3 kisah itu tergambar. Kedua, peneguran, ada sebuah peneguran. Ketiga, pengajaran. Dan keempat, pengabaran. 1-3 kita akan bahas pagi ini. Yang keempat akan kita fokus ke sore nanti. Ya. Pola yang pertama, perasaan bingung dan kecewa. Di ayat 2-4, para wanita ini termangu-mangu menghadapi kubur yang kosong. Karena tadinya mereka berpikir Yesus yang sudah mati itu ada di situ. Dan mereka bingung mengapa bisa hilang. Ya, perasaan bingung dan kecewa di cerita pertama. Di cerita yang kedua, di ayat yang ke-17 dan seterusnya, di situ diceritakan 2 murid ini sedang berjalan ke Emmaus. Mereka begitu murung dan kecewa. Yang terjadi adalah Yesus orang Nazaret. Dia nabi yang berkuasa dalam perkataan dan perbuatan Allah di depan seluruh bangsa kami. Tapi imam-imam kepala, pemimpin-pemimpin kami menyerahkan dia untuk mati. Dan dia telah disalibkan. Padahal kami dulu mengharapkan dialah yang akan datang untuk membebaskan bangsa Israel. Bingung dan kecewa di cerita yang kedua. Sedangkan cerita yang ketiga di ayat yang ke-37, ketika Tuhan Yesus nampak mereka begitu terkejut, begitu takut, mereka menyangka melihat hantu. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, mengapa kamu terkejut? Mengapa timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Ini pola pertama yang ada di dalam 3 bagian cerita tersebut, Bapak Ibu. Lantas apa pola yang kedua? Setelah ditunjukkan sebuah kekecewaan dan keraguan-raguan, maka ada peneguran. Ya, malaikat itu mengatakan kepada para wanita ini di cerita yang pertama, kamu ini mengapa mencari orang yang hidup di tengah-tengah orang mati? Ya, terus di dalam cerita yang kedua di Emmaus, Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan di ayat 25, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Teguran
Di bagian ketiga ayat yang ke-38, waktu Tuhan Yesus mengatakan kepada murid, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Ya. Bagaimana dengan pola yang ketiga, yaitu pengajaran? Setelah peneguran ada pengajaran untuk dipahami oleh para murid yang sedang kecewa dan ragu-ragu di dalam hati mereka. Di ayat yang ke-6 dikatakan, "Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Mereka diingatkan kembali akan pengajaran yang telah Tuhan Yesus sampaikan kepada mereka. Di dalam cerita yang kedua juga sama. Di ayat 26-27, setelah Tuhan Yesus menegur mereka, dikatakan, lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Kata menjelaskan di sini memiliki pengertian menafsir atau memberikan pemaknaan yang sesungguhnya. Di dalam kitab suci ditulis tentang Tuhan Yesus. Sedangkan di bagian yang ketiga, ya, di dalam pengajarannya dia mengatakan, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab para nabi, dan kitab Mazmur." Bapak Ibu, tiga pola ini ada di dalam tiga cerita yang ditulis oleh Lukas. Sehingga inilah kemudian yang harus mengingatkan mereka kembali untuk percaya kepada apa yang telah difirmankan oleh Allah di dalam Alkitab maupun di dalam pengajaran Tuhan Yesus. Artinya apa? Perubahan yang membuat mereka berubah adalah justru ketika Tuhan Yesus dan para malaikat mengatakan, "Yuk, lihat kembali kepada apa yang dituliskan di dalam Alkitab. Ingatlah kepada apa yang tertulis di dalam Alkitab. Ingatlah apa yang tertulis di dalam Alkitab." Bapak Ibu, ada masalah besar di antara para murid dan konsep pemahaman pada waktu itu. Mereka selalu diajarkan bahwa Yesus akan menderita, mati, dan bangkit pada hari yang ketiga. Tetapi konsep kebangkitan Yesus itu tidak bisa diterima oleh cara pikir mereka pada waktu itu. Bapak Ibu, Lukas dengan jelas memperlihatkan dalam tiga peristiwa ini satu kesamaan, yaitu mereka semua tidak satu pun yang mengharapkan kebangkitan Tuhan Yesus, tidak memahami bahwa Tuhan Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga. Karena memang cara pikir pada waktu itu tidak masuk ada orang yang bangkit. Padahal beberapa minggu sebelum kematian Tuhan Yesus itu ada peristiwa Lazarus dibangkitkan. Lazarus dibangkitkan. Tetapi dalam konsep berpikir mereka mempercayai bahwa kebangkitan itu akan terjadi nanti di akhir dari zaman. Begitu. Dan ini bukan hanya bagi cara pandang Yahudi. Orang Yunani pun juga
memiliki cara pandang yang sama. Ketika Paulus berkhotbah di Areopagus, mula-mula orang banyak sangat ingin tahu dan mendengarkan dia. Tetapi setelah Paulus berbicara panjang lebar, Yesus bangkit dari antara orang mati. Respon mereka berbeda, Bapak Ibu. Mereka mengejek dan bahkan berkata, lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang kebangkitan hidup. Engkau berbicara tentang kebangkitan hidup. Itu cara pandang Yunani. Dan sama dengan cara pandang Yahudi. Mereka membaca Alkitab, Perjanjian Lama, bahkan di situ juga dituliskan bagaimana Mesias akan mati. Tetapi itu pun tidak bisa ditafsirkan dengan tepat dengan cara pandang Yahudi mereka. Mata mereka tertutup. Mereka tidak mampu memahami. Maka tidak heran kalau Marta dalam kisah Lazarus pun juga mengatakan hal yang sama. Ya Tuhan, aku percaya dia akan bangkit di akhir zaman. Karena memang itu konsep yang ada, Bapak Ibu. Tidak ada ruang dalam pemahaman mereka bahwa orang bisa bangkit sekarang. Itu tidak masuk akal, Bapak Ibu. Itu tidak masuk akal. Maka mereka akan dikembalikan kepada pemahaman yang tepat yang tertulis di dalam Alkitab. Bapak Ibu, agar selalu mengingat kuasa dan kasih Tuhan, terlebih tetap percaya ketika kita kembali mengalami persoalan dan pergumulan, sehingga kekecewaan tidak menguasai hidup kita, maka kita harus mengerti Alkitab dengan benar. Ya, mengerti Alkitab dengan benar. Maka tidak heran kita pun juga di dalam pergumulan kita sehari-hari kita sering merasa ragu, kecewa, sakit hati. Kenapa? Karena kita belum mampu memahami Alkitab dengan benar. Gimana caranya supaya kita bisa memahami Alkitab dengan benar? Ya belajar Alkitab dengan benar. Kita berikan waktu lebih untuk membaca Alkitab setiap hari. Kita serius mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan di dalam mimbar-mimbar gereja. Untuk kita pahami dengan sungguh-sungguh. Supaya kita mengingat dan kemudian tetap percaya apapun yang terjadi di dalam hidup kita. Kita tidak ragu-ragu, kita tidak takut, karena kita tahu Alkitab mengatakan hal itu di dalam hidup kita. Saya ingin mengakhiri khotbah saya dengan ini, Bapak Ibu, sebuah kisah tentang murid Yohanes, ya. Rasul Yohanes punya murid namanya Polikarpus, ya. Yohanes tuh penulis Injil Yohanes yang dibuang ke Pulau Patmos, ya. Terus dia nulis surat 1-3 Yohanes dan kitab Wahyu. Itu yang nulis adalah Yohanes. Nah, ini muridnya, namanya Polikarpus. Namanya siapa? Iya. Suatu ketika di usianya yang ke-86, ya, dia ditangkap oleh Raja Romawi, Bapak Ibu. Dia adalah seorang yang belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bahkan dia sangat membenci terhadap pengajaran-pengajaran yang sesat berkaitan dengan ketuhanan Yesus dan lain sebagainya. Dia lawan itu semua. Dia berani berdiri untuk kebenaran sesuai dengan Alkitab. Singkat cerita, di dalam penangkapan itu dia akan dibakar hidup-hidup, Bapak Ibu. Akan dibakar hidup-hidup. Ya. Dia ditawarkan, kamu sangkali Tuhanmu, saya gak akan bakar kamu, kata Kaisar Romawi. 3 kali kalimat itu diucapkan. Tetapi Polikarpus menjawabnya
dengan seperti ini. Aku telah melayani Kristusku 86 tahun lamanya. Kita baru berapa tahun? Yang paling sepuh di sini siapa? Bu Eni, berapa tahun? Sekarang usia Bu Eni berapa? Nah, usianya Bu Eni sekarang? Oke, 62 tahun. Ini 86 tahun Bapak Ibu. Namun belum pernah sekalipun ia berbuat jahat kepada aku. Bagaimana aku dapat mengutuk Kristusku, juru selamatku? Dan apa yang terjadi? Dia dibakar hidup-hidup untuk mempertahankan ya iman dan percayanya, karena dia sangat berpegang prinsip kepada Alkitab yang dia pelajari dengan benar. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini kita semua jemaat Tuhan yang ada di tempat ini memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Dan itu adalah benar adanya. Alkitab mencatat semuanya itu dan menunjukkan bukti-buktinya secara jelas kepada kita. Sehingga tidak ada lagi keraguan untuk kita percaya. Tidak ada lagi kekecewaan yang seharusnya membuat kita kecewa terhadap apa yang telah dilakukan Tuhan. Bukankah semuanya ini membuktikan betapa besar kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita yang adalah manusia berdosa? Masih pantaskah kalau kita kecewa sama Dia? Masih pantaskah kalau kita ragu-ragu terhadap penyertaan dan kasih Tuhan yang begitu besar ini di dalam kehidupan kita? Atau masihkah kita menjadi tidak percaya dan kemudian kita ogah-ogahan untuk memberikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan? Biarlah di momen peringatan Paskah subuh ini keraguan itu dilenyapkan, kekecewaan itu ditiadakan di dalam kehidupan kita, sehingga kita berani berdiri dengan iman yang berdasar pada Alkitab untuk kita mengakui bahwa Dialah Allah yang turun ke dunia untuk menunjukkan kasih-Nya yang besar kepada setiap kita. Mari Bapak Ibu, dengan pemahaman ini kita bersama bergandengan tangan untuk kita mengakui sebab Dia hidup, ada hari esok. Tidak menutup kemungkinan ada begitu banyak masalah, tekanan hidup, cobaan, ujian yang akan datang silih berganti tanpa permisi di dalam kehidupan kita. Tetapi di dalam semuanya itu kita menjadi kuat dan percaya, karena bukti kasih terbesar telah dinyatakan Allah melalui kematian dan kebangkitannya bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk kebaikan dan pengorbanan Yesus yang sungguh nyata dalam kehidupan kami. Kami mau tetap percaya. Kami mau tetap menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Ialah Tuhan yang menopang, menolong, memberkati kami sehingga kami tidak meragukan kehadiran Tuhan dan menjadikan Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga kami menempatkan Engkau sebagai yang terutama dalam hidup kami. Berkati setiap jemaat ketika kami mengingat kembali kebangkitan yang telah Kristus nyatakan. Itu berarti ada hari esok dan kami
memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan penyertaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita akan bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, selamat sumber berkah. Jemaat yang terkasih, mari arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, jemaat dipersilahkan duduk, silahkan saat teduh. Tuhan memberkati. Ya, Shalom, selamat Paskah. Ya, semoga di momen kebangkitan Yesus ini, iman percaya kita semakin diteguhkan dan semangat untuk menjadi saksinya semakin berkobar. Amin. Amin. Apakah ada jemaat yang baru pertama kali hadir bersama-sama di tempat ini? Jika ada, boleh disapa kanan kirinya, dikasih salam. Kami menyambut dengan hangat. Jika belum ada tempat beribadah yang tetap, boleh untuk hadir kembali bersama-sama kita beribadah dan kita bersama-sama bertumbuh di dalam iman. Ya, berikut video warta yang mau kita lihat bersama-sama. Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Berikut warta gereja hari ini. Gereja Kristen Kalam Kudus Pontianak memfasilitasi pelayanan antarjemput bagi jemaat yang kesulitan hadir ke gereja oleh karena tidak adanya alat transportasi. Informasi permintaan penjemputan dapat disampaikan kepada pengurus bagian umum yaitu Mr. Alvinus dan Bapak Peter, maksimal hari Sabtu siang untuk dapat diatur jadwal penjemputannya. Temu doa diadakan pada hari Rabu 23 April 2025, tempat Aula Yerusalem Lantai 3 di Gedung SD jam 7 malam dengan pelayan sebagai berikut. Worship leader oleh Ibu Desi Prima, pemusik oleh Bapak Birawa, dan firman Tuhan oleh Evangelis Suparto. Berikut petugas pelayan Minggu 27 April 2025. Pengkhotbah oleh Evangelis Fandi Liverdi, worship leader KU1 oleh Ibu Nelly dan KU2 oleh Ibu Desi Prima. Pemusik KU1 Bapak Alvinus, Bapak Tobi, Bapak Birawa, dan Saudara Abed. KU2
Saudara Mikael, Saudara Jeremy, Saudara Septian, dan Saudara Alvaro. Singar, KU1, Ibu Uci dan Ibu Yosefin, KU2, Saudari Caroline, Saudari Caca, dan Saudari Esther. Penyambut dan kolektan, KU1 Ibu Yuni, KU2 Saudari Novita, operator slide dan multimedia, KU1 Saudara Kevin, KU2 Saudara Kresanto. Demikian Warta Gereja hari ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Baik, sekian warta kita hari ini. Sekian warta kita hari ini. Jemaat boleh menikmati ya, snack di bawah ada di kantin yang sudah disiapkan. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa ya, jemaat terkasih, untuk ibadah di sore hari jam 5 sore.